Menghadapi salah satu tim kuat di match perdana Piala Asia U17 versus Korea Selatan yang dimainkan malam tadi seolah menunjukkan bahwa Coach Nova Arianto, kami pikir telah belajar banyak dari Sinteyong dengan sangat baik. Terkhusus saat berhasil mengubah kondisi di babak pertama yang sulit menjadi permainan atraktif yang menawan di babak kedua. Hingga pada akhirnya semangat pantang menyerah para pemain Indonesia berujung hadiah penalti di menit akhir pertandingan. Dan Indonesia berhasil memetik kemenangan perdana di Piala Asia U17. Bahkan kemenangan atas Korea Selatan malam tadi benar-benar membuat Coach Nova mendapatkan banyak pujian, termasuk dari pelatih lawan. Lebaran tahun ini memang menjadi tahun yang bahagia bagi fans Indonesia. Gimana enggak gitu? Setelah kemarin dibuat happy oleh timnas senior dengan mengalahkan Bahrain di GBK, malam tadi timnas mania di seluruh dunia kembali dibuat happy oleh anak-anak U17 yang berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam laga pembuka Piala Asia U17. Ya, bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, para pahlawan Garuda Muda melangkah ke medan laga membawa harapan segenap bangsa. Di hadapan mereka berdiri tegap para pendekar muda Teguk yang siap menguji nyali dan semangat juang. Ya, seiring peluit wasit yang menjadi tanda awal dari pertarungan Korea Selatan terus mengalirkan serangan bak ombak yang tak henti menghantam karang. Namun pertahanan Indonesia yang mengadopsi gaya Catenaccio sepak bola Italia mampu tampil kokoh bak benteng yang tak tergoyahkan. Setiap tackle, setiap sapuan boleh dibilang adalah puisi perjuangan yang ditulis di atas rumput hijau. Ya, Indonesia boleh aja digempur dan Korea silahkan terus memegang bola. Namun pada akhirnya, segala ancaman yang masuk ke kotak penalti tidak ada satupun yang mampu berbuah gol. Malah Indonesia yang bisa dapat 1-2 peluang matang, seperti Mirza yang sudah 1 versus 1 dengan kiper. Tapi sialnya dia seperti ngeblank di saat terakhir. Lalu so pasti berawal dari kemelut di kotak penalti yang berbuah handsball. Evandra yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil bertanggung jawab layaknya kesatria yang diberi amanah oleh sang raja. Meski penaltinya sukses ditepis, namun rebound mentalitinya berhasil mengambil second ball untuk kemudian dituntaskan jadi gol. Dan cukup 1 gol aja, Indonesia mampu meraih 3 poin penting sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Sementara itu, jika berbicara soal laga timnas Indonesia kontra Korea Selatan, skuad Nova Arianto yang awalnya memainkan laga dengan formasi 3-4-3. Skuad Garuda mendapatkan banyak gempuran demi gempuran dari para pemain Korea Selatan. Dan hal itu bisa kita lihat dalam statistik di bawah ini, di mana Korea melakukan total 21 tembakan, namun hanya 3 yang mampu on target. Sedangkan Indonesia bermain lebih efektif dengan membuat 5 shot dan 2 on target. Bahkan dari segi penguasaan bola, Korea Selatan yang tampil menyerang mampu unggul dengan 68%, sedangkan Indonesia 32%. Tapi sekali lagi, ini adalah permainan sepak bola, siapa yang cetak gol dia yang menang. Mau bermain sebagus apapun, kalau nggak bisa cetak gol buat apa? Dan pada akhirnya, Coach Nova menunjukkan kejeniusannya pada match ini, sekaligus membawa Indonesia meraih kemenangan perdana di Piala Asia U17. Sementara itu, apa yang ditunjukkan timnas U17 memang belum sempurna, tapi kami pikir Coach Nova telah membuktikan jika mereka punya potensi besar. Coach Nova juga layak mendapatkan kredit, ia belajar dengan sangat baik dari Coach Shin. Jadi sebagai informasi kepada kalian semua, sebelum resmi mengemban jabatan baru sebagai pelatih timnas Indonesia U16 dan sekarang U17, Coach Nova merupakan tangan kanan dari Sinteyong. Sejak Coach Shin jadi pelatih timnas Indonesia, Coach Nova udah ditunjuk sebagai asisten Coach Shin, di mana Coach Nova berhasil membuat Coach Shin betah bekerja sama dengannya hingga saat ini atau 4 tahun lebih. Ia pun banyak menimba ilmu pada Coach Shin, di mana hal itu terbukti saat Nova Arianto mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 dan kini lanjut di timnas U17. Terima kasih juga kepada Coach Sinteyong atas supportnya. Kita akan memperbaikinya dari bawah agar pemain nantinya bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya, ujar Coach Nova dari Jawa Post.
oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me will fight. Coach Nova buat pelatih Korea frustasi. Sementara itu, di luar kemenangan dramatis Indonesia, so pasti dari sisi permainan, Indonesia harus diakui memainkan sepak bola bertahan. Dan Coach Nova sadar betul, kalau meskipun masih di kelompok umur, Korea tetaplah Korea. Yang mana pemain muda mereka kualitasnya juga udah oke. Mengingat pembinaan di sana tahu sendiri seperti apa. Beda dengan Indonesia yang kini sedang di fase membangun kembali. Dan memang untuk menghadapi Piala Asia kali ini, yang mana targetnya adalah lolos grup sekaligus mengunci satu tempat ke Piala Dunia, maka Coach Nova mencoba untuk meningkatkan kualitas fisik pemain terlebih dahulu lewat metode latihan semi-militer. Yang mana metode latihan tim ini sampai mendapat sorotan dari media-media internasional lantaran dianggap terlalu ekstrim bagi pemain U17. Tapi kembali lagi, Coach Nova tahu apa yang harus ia lakukan. Dan udah pasti level Piala Asia serta Piala AFF, wah jauh pol. Itulah kenapa latihan keras diperlukan, mengingat menghadapi lawan di level Asia memang membutuhkan ketahanan fisik yang kuat, selain tentunya soal skill dan lain-lain. Dan terbuktikan, meski terus dihajar kanan-kiri, para pemain Garuda Muda tetap fight, gak ada takut-takutnya. Itulah yang bikin pemain Korea frustasi, sehingga segala peluang yang didapat gagal masuk. Kemudian Coach Nova juga sadar kualitas permainan seperti apa, maka dari itu ia tahu kok kalau memain defense counter adalah solusi terbaik. Dan bertahan itu sejatinya butuh ketahanan fisik 2 kali lipat lebih ngeri dibandingkan menyerang. Namun sekali lagi, meski ada juga yang kram tipis-tipis, secara umum fighting spirit tim Garuda berhasil menutupi segala perbedaan kekuatan yang ada. Sekaligus bikin pelatih Korea Selatan frustasi, tapi juga kagum. Karena beneran, sampai detik akhir, para pemain muda Indonesia benar-benar menunjukkan fighting spirit luar biasa. Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me will fight the pain. In the storm we find a light. Perubahan taktik ala Sinteyong. Sebagai pelatih yang punya pengalaman tinggi dan kaya akan strategi atau taktik, Coach Shin memang gak jarang mengubah formasi dalam satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Itu kenapa saat kita melihat timnas bermain di bawah Coach Shin, kita nggak pernah tahu formasi bakunya. Terkadang ia menggunakan 5-3-2, terkadang 3-4-3, atau terkadang 4-4-2. Semua formasi digunakan setelah dirinya membaca permainan dari lawan. Apa yang dilakukan Coach Shin itulah yang kemudian dilakukan oleh Coach Nova malam tadi. Dirinya menggunakan 2 formasi dalam laga kontra Korea Selatan malam tadi, yakni 3-4-3 di babak pertama, dan mengubahnya menjadi 4-4-2 di babak kedua, di mana hasilnya sangat baik. Apa yang dilakukan Coach Nova sendiri sejatinya bukan hal yang terlalu mengejutkan, teman-teman. Karena menurut Coach Nova, ia memang sudah mempersiapkan 2 formasi di kompetisi kali ini, sehingga para pemain gak kesulitan saat ada perubahan. Mengenai formasi, sejak awal kami sudah siapkan 2 formasi, 3-4-3 dan 4-4-2. Memang situasinya kami akan selalu lihat di pertandingan. Bersyukur para pemain bisa lebih cepat beradaptasi dengan formasi yang baru, sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ujar Nova Arianto dari tribunnews.com. Dan terlepas dari apapun apa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Muda malam tadi, jelas luar biasa. Mereka menunjukkan fighting spirit selama 90 menit di lapangan, karena memang harus gitu kalau mau punya level di Asia, karena gapnya udah jauh pol dari ASEAN. Kalau nggak bisa fight selama 90 menit di lapangan, ya udah siap-siap aja jadi bulan-bulanan selama bermain di Piala Asia atau turnamen selevelnya. So, tetap semangat, jangan kendor, dan tentunya tetap fokus karena kita butuh 1 kemenangan lagi untuk amankan 1 tiket ke Piala Dunia.